dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat malam pemirsa. Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kali ini bersama saya Syah Al-Hadar. Pemirsa, 4 hari jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik telah memadati stasiun kereta Pasar Senen Jakarta. Tak hanya itu, arus kendaraan di jalur tol Cikunir juga mulai terdapat peningkatan pemudik. Memasuki H-4 Lebaran Idul Fitri 2026, stasiun Pasar Senen dipadati pemudik dengan volume keberangkatan mencapai 24.000 penumpang per harinya. Pada masa angkutan Lebaran, dari 1 juta tiket, 732.000 tiket di Daob 1 Jakarta sudah terjual dengan okupansi mencapai 68%. Bagi masyarakat yang belum memiliki tiket pada tanggal 21 Maret hingga 1 April 2026, masih tersedia rata-rata 30.000 kursi per hari untuk keberangkatan dari Daob 1 Jakarta. Sementara itu, arus kendaraan di Tol Cikunir KM 10 terpantau ramai lancar dengan peningkatan volume kendaraan. Berdasarkan pantauan arus lalu lintas di sekitar Simpang Cikunir terpantau ramai lancar dengan rata-rata kecepatan kendaraan mencapai 60 km per jam. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus, terutama yang menuju arah tol Trans Jawa atau Cikampek. Kawasan Cikunir menjadi salah satu titik pertemuan arus kendaraan baik dari dalam kota Jakarta, jalur lingkar luar Jakarta maupun kendaraan yang menuju tol Trans Jawa. Pemirsa, memasuki masa arus mudik Lebaran, pihak kepolisian bekerjasama dengan Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas one way. Untuk mengetahui pantauan terkini di lapangan, kita telah berhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Indira Pramesti di gerbang tol Cikatama dan Fania Lu di jalur penghubung Sumber Arta Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Indira terlebih dahulu. Indira, bagaimana kondisi lalu lintas setelah diberlakukan one way? Baik, selamat malam Syeha dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, di mana baru saja tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dilaksanakan sistem rekayasa lalu lintas one way, di mana diterapkan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 236. Dan saat ini sepanjang tol Cikampek sampai dengan gerbang tol Cikatama sendiri lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Dan hal ini menandakan bahwa sistem one way ini sangat efektif untuk mengurai adanya kepadatan lalu lintas, terutama yang dari arah Jakarta sampai dengan Palimanan. Dan nantinya untuk mengantisipasi apabila ada kepadatan juga nantinya akan dilaksanakan sistem one way secara parsial, karena memang sistem one way ini masih bersifat situasional, di mana one way nantinya apabila ada kepadatan akan dilaksanakan di kilometer 236 sampai dengan kilometer 414. Dan dia VP Corporate Secretary PT Jasa Marga Ria Marlinda Paulo sendiri menyatakan bahwa terdapat peningkatan sebesar 201% pengendara yang melintas dari tol Cikampek sampai dengan gerbang tol Cikatama dibandingkan dengan hari-hari normal. Simak pernyataan dari Ria Marlinda Paulo berikut ini. Dari H-10 ya sampai dengan tanggal 16 Maret itu sudah sebanyak 290.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama, dan angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan normal. Dan memang kalau dilihat dari shift 1 tadi saja itu kita sudah catat sampai 25.000 kendaraan yang melewati Cikampek Utama menuju timur Trans Jawa. Meningkat berapa persen dari kondisi lalu lintas normal? Kalau dari kondisi lalu lintas normal untuk shift 1 tadi udah sampai dengan 201%. Jadi memang sudah cukup tinggi, dan ditambah lagi tadi ada penerapan one way yang memang menambah lagi kapasitas jumlah volume lalu lintas yang melewati Cikampek Utama. Setelah one way
Oke, tidak hanya itu, Jasa Marga juga seiring dengan ada diberlakukannya sistem one way, juga Jasa Marga membuka 22 gardu tol dengan yang awalnya kemarin dibuka 19 gardu tol yang beroperasional untuk bisa mengurai kepadatan lalu lintas terutama di gerbang tol Cikatama sendiri. Berdasarkan Maps Digital, jarak tempuh apabila pemirsa ingin menempuh perjalanan dari Jakarta sampai dengan Jawa Tengah, dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek sendiri akan sepanjang 84 km yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 46 menit yang didominasi dengan warna biru yang artinya tidak ditemukan kepadatan di titik manapun, tetapi terdapat titik merah yang artinya ada tersendat hanya di kawasan Bekasi saja. Dan sedangkan selanjutnya dari jarak tempuh dari gerbang tol Cikatama menuju Jawa Tengah sendiri akan menempuh jarak sepanjang 383 km yang akan bisa ditempuh dalam waktu 6 jam dengan 3 menit didominasi dengan warna biru yang artinya perjalanan dari Jakarta sampai dengan Jawa Tengah nantinya akan didominasi dengan warna biru yang artinya perjalanan akan berlangsung dengan lancar. Tidak hanya itu, dikabarkan pada 18 Maret 2026 akan dilaksanakan one way nasional yang nantinya akan berlangsung di kilometer 70 sampai dengan kilometer 414, di mana dengan adanya one way nasional, para pemudik dihimbau, terutama yang menuju arah Jakarta, dihimbau untuk mencari jalur alternatif karena memang gerbang tol Cikampek sampai dengan yang ke arah Jakarta memang sudah tidak bisa digunakan. Dihimbau juga rutin memeriksa saldo kartu elektronik untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol. Kembali ke studio, Sheha. Ya, terima kasih Indira dari Gerbang Tol Cikatama. Kita beralih ke Fania Liu. Fania, bagaimana situasi terkini di Kalimalang? Selamat malam Syah dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Jalan Sumber Arta, jalur arteri yang menjadi penghubung jalan dari arah Jakarta Timur menuju ke Bekasi. Dan perlu diingat bahwa jalan ini merupakan jalur yang menjadi jalan favorit masyarakat ini untuk melangsungkan keberangkatan mereka menuju ke arah Pantura. Dan menurut pantauan kami ini untuk kondisi lalu lintas di Jalan Sumber Arta ini terpantau ramai lancar dan juga tidak ada kemacetan ataupun penumpukan kendaraan, mengingat hari ini merupakan H-4 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan tadi kami juga mendapatkan informasi dari Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Bogor Kota, yakni Jeffrey Agitia, ini mengatakan bahwa pihaknya telah menyediakan sebanyak 5 pos yang dapat digunakan oleh para pengendara. 2 di antaranya pos ini merupakan pos pelayanan yang mana digunakan untuk beristirahat, sehingga ini para pengendara ataupun para pemudik ini bisa istirahat di sana. Dan juga ada 3 pos lainnya ini merupakan pos pengamanan yang mana ini pos yang difokuskan untuk para Polres Bekasi Kota ini untuk memantau lalu lintas selama masa mudik kali ini. Dan ketiga pos pengamanan tersebut ini tersebar di sejumlah titik. Ini beberapa di antaranya ada di pos PAM Sumber Arta di Jalan KH Noer Ali, Kecamatan Pondok Gede, lalu juga ada di pos Polsek Medan Satria, serta ada di pos polisi Polsek Bekasi Timur. Dan nantinya juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way dari arah Jakarta Timur menuju ke Bekasi ini. Namun nantinya akan diberlakukan secara situasional ini dengan melihat bagaimana kondisi di lapangan nantinya. Demikian Syah, saya kembali ke studio. Ya, terima kasih Fania Liu dari Kalimalang. Sebelumnya ada Indira Pramesti dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2026 di Metro TV. Saya Syah Al-Hadar, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.